datang. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, tiba saatnya untuk malam hari ini, yaitu acara inti kajian literasi kitab kuning, yaitu kitab Fathul Majid kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Teten Sehabuddin dari kelas B1, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Mari kita bersama-sama sebelum memulai ya, kita beristighfar dulu ya. Nanti saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asydaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi abdulu minas shalah wa zakah wa siyam wal hajj wa jihadu fi sabilillahi azza wa jalla. Al hadis wa mana wallahu alam bil murad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kudrat dan iradatnya kita semua bisa bertatap muka dalam acara ngopi. Mudah-mudahan acara ngopi ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kami hormati Rektor UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG yang kami hormati. Yang kami hormati juga Bapak Dekan PITK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Pusat UPT UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Muslihuddin MAG. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Ketua Prodi S2 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, sekaligus perintis dan pendiri PJJ PAI, Bapak Dr. Muhammad Ali MPDI. Yang kami hormati Ketua Prodi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Zaki Yafani MPD. Dan yang kami hormati juga Sekretaris Prodi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Ibu Nurhannah Widianti MPD. Dan yang kami hormati staf PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Slamet Pujianto Eskom. Dan yang kami hormati Ketua HMJ PJJ PAI Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Ustadz Wahyudin Hidayat. Dan tidak lupa juga yang sangat kami hormati dan kami banggakan Ketua Himajab PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Ujang Tariana. Sahabat, rekan-rekan mahasiswa PJJ PAI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para ustadz, para kiai yang juga ikut hadir dalam acara ngopi ini.
Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya memulai acara ngopi ini dalam kajian Kitab Fathul Majid karangan Syekh Nawawi Al-Bandani, marilah kita sejenak mendoakan wabil khusus beliau mu'alif pengarang kitab. Mudah-mudahan beliau selalu ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya. Marilah kita sejenak mendoakan para muassis dan juga para ulama yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan ilmu para ulama yang telah diberikan kepada kita menjadi wasilah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwatihi kiram. Syaikhulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim rasulina salatina bakir wa umar wa usman wa ramallahu wajah wa radiyallahu anhum syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli wali walillahi ta'ala masyarikal ardi ila magharibiha bi bariha wa bari. Susun sultan awliya Syaikhul Qadir Jailani wa ila sibasa ila Syaikhul Qasim Al-Junaidi qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim wa bi karamatihim wa ila alihi jami' tariq Naqsyabandiyah wal qadariyah syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama ilahi khususnya mu'alif fi kitab Fathul Majid Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i Allahu warhamu wa biuluhi karamati syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, para sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan, para ustadz, para kiai, waktu ngopi semester kemarin ya, saya pernah membahas tentang mabadi ilmu tauhid. Jadi sebelum kita memasuki kajian kitab Fathul Majid, seyogianya kita harus memahami dulu apa itu mabadi pan ilmu tauhid, mabadi asroh ya. Jadi kalau kalau dalam olahraga itu istilahnya pemanasan, biar tidak kaku, biar tidak cedera, biar kita tahu apa saja hal-hal yang akan dibahas di pan ilmu tauhid. Untuk mabadi ilmu tauhid sudah saya share ya tadi kepada Pak Ketua, atau alhamdulillah sudah dilihat dalam layar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi likuri syari'in fi fanni minal fununi ayyatasawwaru wa yu'rafahu qabla syuru'i fihi liyakunu ala basiratin fihi wa yahsulu tasawwuru bi ma'rifatil mabadi'il asyarati al-mundurmati fi qawlihi ba'dihim. Jadi seyogianya ya,
yang mengandung pahala sunnah bagi setiap orang hendak mempelajari suatu ilmu terlebih dahulu harus mengetahui penguraian ilmu yang akan dipelajari dengan harapan agar senantiasa dapat mewaspadai ilmu yang akan dipelajari. Dan penguraian ilmu itu adalah dengan cara mengenali 10 macam kerangka ilmu. Nah, sebagaimana penjelasan dalam syair yang diabadikan sebagian para ulama, yaitu itu ada ya di bawahnya, innama ba'di kulli fannin asyra al-hadu wal mawdu'u summa samra wa falluhu wa nisbatu wal wadi'u wal ismul istimdaduhu musyari'u masailu wal badu bil badik tapa wa mandaro jami'a hajah syarufa. 10 tauhid ini sesungguhnya kerangka ilmu itu berjumlah 10 definisi. Salah satunya yaitu definisinya, penempatannya, serta hasilnya, juga keutamanya apa, perbandingannya dengan ilmu lain bagaimana, penciptanya atau pencetus pertamanya ulamanya siapa, namanya ilmu ini apa, sumbernya dari mana, hukum agamanya bagaimana, dan masalah-masalah apa yang nanti akan dibahas dalam pan ilmu tauhid. Nah, Fathul Majid ini adalah salah satu kitab yang membahas tentang ilmu tauhid ya, yang yang kemarin ada salah satu sahabat kita ya yang membahas pan ilmu tauhid dari kitab Tijan Udarori dan juga dari hadis Jibril ya kalau nggak salah itu. Nah, yang pertama had. Had itu adalah batasan atau definisi. Jadi kita harus tahu dulu definisi ilmu tauhid itu apa. Dan salah satu ulama telah mendefinisikan had itu yaitu ilmu yaqtadiru bihi ala isbatil aqaidi ad-diniyati muktasibun min azillatiha al-yaqiniyah. Jadi batasan ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang menjadi pedoman untuk menetapkan akidah agama. Akidah agama Islam yang diambil dari dalil-dalil yang meyakinkan. Nah, dalam kitab Fathul Majid, had atau definisi ilmu tauhid itu ada pada halaman pertama ya. Halaman pertama di baris keempat. Ifrodul ma'budi bil ibadati ma'tiqadi wahdatihi datan wa sifatan wa fa'alan. Itu dalam kitab di dalam kitab Fathul Majid juga ada ya cara had atau batasan atau definisi ilmu tauhid. Yang artinya kurang lebih ifrodul ma'budi itu mengesahkan yang disembah, ifrodul ma'budi mengesahkan yang disembah, bil ibadah dengan cara beribadah, ma'atiqodi serta menekadkan wahdatihi satunya zat Allah, wahdatihi datan satunya zat Allah, wasifatan dan sifatnya, waf'alan dan waf'alan itu pekerjaannya lah, atau istilahnya kita kalau dalam bahasa Sunda mah pagawean anak gitu, hiji dina sifatna hiji dina pagawean anak upami bahasa Sunda nama. Nah, artinya zatnya Allah itu tidak ada perbandingannya. Satu itu bukan satu dari angka wahdatihi itu intinya gini, biar kita paham dulu ya hadnya itu ya, ilmu tauhid. Satunya Allah itu bukan, sekali lagi bukan satu angka ya. Jadi kalau angka itu kalau menurut ulama ahli akidah itu hasil dari pengumpulan antara dua sisi ya, setengah dari dua sisi, al-ulya dan supla. Contoh misalkan satu itu di atas dari satu, al-ulyanya berapa? Berarti 2. Kalau asupla di bawah 1 berapa? 0. Kita gabungkan 0 dan 2 berapa? 2. Nah, setengah dari 2 1. Nah, satunya Allah itu bukan itu. Kalau angka semuanya pasti begitu. Contoh angka 10 misalkan.
Al-ulya, di atas 10 berapa? Yang dekat dengan 10 ya 11. Di bawah 10 asuplah berapa? 9. 9 ditambah 11 berapa? 20. Setengah dari 20 ya 10. Semua angka pasti begitu. Nah, beda dengan satunya Allah. Karena laisya kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Gitu. Beda dengan makhluk ya. Kalau makhluk kan memasalah, menyerupai. Contoh misalkan Kang Ujang itu mirip Syahrul Khan misalkan contoh. Kan ada sepertinya, ada perbandingannya, gitu kan. Itu makhluk, pantas untuk dibandingkan. Beda dengan Khalik, beda dengan Allah. Allah itu tidak pantas untuk dibandingkan. Makanya nanti kita dalam pembahasan Fathul Majid akan menulis sifat mukhalafah lil hawadis, gitu kan. Beda dengan yang lain. Itu sekilas saja ya untuk hadnya atau definisinya. Yang kedua, penempatan atau ruang lingkup. Ruang lingkupnya apa saja nih? Ilmu tauhid wa maudu'u. Maudu'nya apa saja? Yang pertama, dzatullahi ta'ala wa sifatuhu. Penempatan atau letak ilmu tauhid adalah pada menerangkan zat Allah dan sifat Allah. Nah ini ya yang akan nanti kita bahas ruang lingkupnya. Sekiranya sesuatu yang wajib bihaitsu ma yajibu lahu. Jadi intinya nanti kita akan membahas tentang apa saja yang wajib, sifat-sifat yang wajib di Allah, wa ma yastahilu, dan sesuatu yang mustahil di Allah, wa ma yajuju, dan sesuatu yang jaiz atau wenang atau hak prerogatif Allah. Gitu. Seterusnya kita akan membahas wadatul rusul, zatnya para rasul, para utusan, ya, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi akhir zaman, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jumlah rasul kan itu ulama sepakat bahwa jumlah rasul itu ada 313. Ada sebagian ulama yang menyebutkan 213, ada juga yang menyebutkan 113. Itu jumlah rasul. Tapi yang wajib diketahui cuma 25. Itu yang tertera dalam Al-Qur'an. Kalau dalam kitab Tizan itu ada dalam syairnya, wa tilkahu zatuna minhum samaniyatun ibadi aslin wa yabqa sabatun wa umun. Gitu ya. Itu salah satu syair yang ada dalam kitab Tizan yang menerangkan bahwa para rasul dan utusan itu ada 25 dalam Al-Qur'an. Bedanya yang 7 itu terpisah, yang sisanya terperinci, gitu. Itu salah satu ruang lingkup ya yang nanti kita akan bahas dalam pan ilmu tauhid. Sekali lagi, yang pertama kita akan mengetahui zat Allah dan sifatnya, yang kedua zatnya para rasul dan sifatnya, dan yang ketiga wal musma'iyati, atau sebut maaf ya saya lagi batuk, akidah sam'iyah ya, min haitsu i'tiqadiha bidzati ta'ala wa dzati rasulihi wa ma yanbaghi min dzalik. Nah, yang harus diyakini pada zat Allah dan zatnya para rasulnya juga menerangkan yang muncul dari hal-hal demikian. Jadi cakupan ilmu tauhid itu yang pertama menerangkan zatnya Allah, baik dari sifat wajibnya, mustahilnya, dan juga jaiznya. Yang kedua menerangkan rasul, baik yang wajibnya, mustahil dan jaiznya. Dan yang terakhir akidah syaknya, atau yang pernah menerangkan atau mendengarkan ya. Salah satu misalkan contoh akidah syaknya itu terjadinya syafaat, haud ya, talaga Rasulullah dan lain sebagainya. Ya, sekilas saja itu penempatan atau ruang lingkup dari ilmu tauhid. Yang ketiga, hasilnya atau buah samroh
ketika kita mempelajari ilmu tauhid, maka hasil yang akan kita dapat atau samrohnya yaitu ma'rifatullahi ta'ala wa sifatahu, ma'rifatullahi ta'ala wa sifatahu atau wa sifatihi ya. Nah, hasil mempelajari ilmu tauhid adalah mengenal Allah dan sifat-sifatnya bil barhani al-qat'iyati wal fawjun bi sa'adatil al-abdiyah, dan sifat-sifatnya dengan berdasarkan dalil-dalil yang pasti serta mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Ya, buah dari hasil kita mempelajari ilmu tauhid yang pertama yang sangat penting itu mengenali zat Allah atau ma'rifatullah, dan yang tidak kalah penting juga yang akan kita dapatkan wa faujun bis sa'adati al-abdiyah, kebahagiaan ataupun kebahagiaan yang abadi atau yang kekal. Itu sekilas saja ya dari mabadi. Yang ketiga, yang keempat, keutamaannya dari pan ilmu tauhid itu yaitu atau wafadluhu ya, marifatu ma yutlabu i'tiqaduhu. Keutamaan ilmu tauhid adalah mengenal sesuatu yang harus diyakini hingga menjadi sebuah akidah dan keyakinan dalam agama Islam. Itu keutamaannya. Ada yang berpendapat ulama itu fadlnya ilmu tauhid itu kelebihannya adalah ala sairil ulumi, jadi ala sairil ulumi, mengalahkan pan-pan ilmu yang lain. Begitu. Ilmu tauhid itu karena ilmu tauhid itu usuluddin, asalnya agama atau asal dari ilmu. Kalau yang lain far'un atau cabang. Makanya sangat fadilah sangat luar biasa ya. Dan yang kelima, perbandingan ilmu tauhid dengan ilmu lain. Nah, ini nisbahnya bagaimana ilmu tauhid dengan ilmu lain. Nisbahnya yaitu annahu aslul ulumi wa ma siwahu far'un. Nah, ini semua ilmu dan selain ilmu tauhid adalah cabang-cabangnya. Nah, ini ya. Jadi antara ilmu tauhid dan cabang ilmu yang lain itu memang saling ketergantungan. Nah, ilmu tauhid adalah asalnya, sedangkan ilmu yang lain adalah cabangnya. Nah, yang keenam, singkat saja, wawadi'uhu, yang mewadokkan atau pencipta ilmu tauhid ya. Siapa? Yang pertama Abu Hasan al-Asy'ari. Itu. Abu Hasan al-Asy'ari, waman tabi'ahu, dan ulama yang ikut kepada beliau. Dan yang kedua, wa Abu Mansur al-Maturidi. Yang kedua adalah Abu Mansur al-Maturidi ya. Ini al-Imamul Jalalain ya, dua imam yang agung pada pan ilmu tauhid yang sangat terkenal gitu ya. Nah, salah satu ulama yang ikut kepada Imam Abu Mansur al-Maturidi, misalkan contoh siapa pengarang kitab Tijan itu, si Abu Al-Bujuri itu ya. Tuh. Nah, itu mungkin yang perbandingan antara ilmu tauhid dengan ilmu lain atau penyusun ya. Maaf, penyusun atau pencipta yang pertama. Yang ketujuh, nama ya. Nama dari pan ilmu ini apa nih namanya? Nah, sebenarnya banyak ulama yang menyebutkan nama dari ilmu tauhid ini. Nah, salah satunya wasmuhu ilmu tauhid ya, terkenalnya ilmu tauhid ya. Li'anna mabhasal wahdatihi asyharu mabahisihi. Jadi ilmu ini namanya ilmu tauhid, artinya mengesahkan, karena bahasan mengesahkan Allah dalam ilmu ini lebih populer daripada bahasan yang lainnya. Walaupun ada salah satu ulama yang menyebutkan namanya ini disebut dengan ilmu kalam ya, karena memang mungkin ada salah satu sifat kalam di dalamnya. Ada juga ulama yang menyebutkan fiqhul akbar ya, fikih yang agung. Nama dari pan ilmu ini gitu ya. Tapi yang populer, yang terkenal tetap ilmu tauhid ya. Gitu. Yang kedelapan, narasumber atau referensinya atau sumber pengambilannya dari mana nih ilmu tauhid gitu ya. Istimdad ya.
Sumber ilmu tauhid adalah dalil-dalil logika dan dalil nakliyah atau kutipan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sumbernya tetap ya, tetap sumbernya itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nyau adilati al-qut'iyah wa nakliyati al-Qur'ani wa hadisi. Nah, nanti banyak ya dalil-dalil nakli atau dalil-dalil yang bersifat akal. Ada juga dalil yang Al-Quran dan hadis, disebut dengan dalil nakli atau pengambilan. Yang ke-9 singkat saja ya. Wa hukmuhu, hukumnya apa? Mempelajari pan ilmu tauhid ini. Nah, syar'an wujubul aini ya. Jadi hukum mempelajari ilmu tauhid adalah menurut agama Islam wajib ain. Wajib ain ini adalah wajib untuk individual. Wajib individual, wajib perorangan. Jadi kalau satu keluarga ada 5, maka 5 orangnya ini wajib. Jadi ilmu tauhid tidak boleh diwakilkan. Beda dengan wajib kifayah. Kalau kifayah kan cukup dengan satu orang saja. Kalau satu kampung belajar ilmu tauhidnya 1, itu pasti berdosa. Karena tauhid itu wajib ain. Lain halnya dengan ilmu yang lain, gitu ya. Contoh misalkan ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, gitu kan. Terus misalkan ilmu balaghah, ya. Itu kan cukup misalkan satu kampung itu mengetahui satu orang juga yang lain bisa tidak berdosa. Bedanya dengan pan ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, 3 pan ilmu ini wajib aini, gitu ya. Jadi tidak boleh diwakilkan, harus perorangan. Itu hukumnya ya, wajib aini. Yang terakhir, masalah-masalah apa saja yang akan kita bahas atau di ilmu tauhid ini, yaitu yang pertama al-qadiyah al-bahisahum anil wajibati wal jaizati wal mustahilah. Jadi masalah-masalah ilmu tauhid adalah kaidah-kaidah yang membahas hal-hal yang wajib, maksudnya wajib bagi Allah. Seterusnya membahas hak-hak prerogatif atau jaiz, dan juga membahas hal-hal yang mustahil atau yang mustahil bagi Allah. Mungkin itu sekilas saja ya tentang pan ilmu tauhid, biar kita bisa persiapan lah intinya. Nah, yang seterusnya kita masuk ke dalam kitabnya ya. Nah, sebelum kita memasuki apa saja yang akan dibahas di pan ilmu tauhid, maka kata ulama harus membahas dulu tentang basmalahnya, walaupun sedikit. Mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam semua pan ilmu itu basmalah harus dicantumkan. Kenapa? Yang pertama, basmalah itu ikut kepada kitab yang agung, Kitabul Aziz, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu kan diawali dengan basmalah, gitu ya. Maka seyogianya para mu'alif, para pengarang kitab itu pasti dalam mengarang kitab itu mencantumkan yang pertama itu adalah basmalah. Itu Bismillahirrahmanirrahim, itu akmalnya seperti itu. Kalau paling sedikit Bismillahi cukup ya. Jadi kebanyakannya selalu mengikuti ulama mengikuti kitab yang besar yaitu Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu kan yang terdiri dari 6.666 ayat, itu kan dikumpulkan dari 6.660 ayat, 114 surah itu kan dikumpulkan dalam surah Fatihah. Dalam Fatihah sendiri masih dikumpulkan
dalam satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam Bismillah pun masih dikumpulkan. Maaf. Yaitu di satu titik ba. Ba-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dikumpulkan dalam satu titik itu? Nah, kita bahas ya dalam perspektif ilmu tauhid. Ba di sana jadi menyimbolkan, ya, menggambarkan bahwa satu titik itu ketauhidan Allah. Semua alam raya ini yang besar, ya, bumi, langit, dan seisinya itu bersumber dari satu, ya, dari satu. Makanya kata Allah dalam diskusinya, ya, bi kana wa bi yakun, itu banyak. Bi kana, sesuatu yang ada, itu kami yang mengadakan. Bi, dengan kami sesuatu yang ada itu diadakan. Bi kana maka, wa bi yakunu ma yakun, dan dengan kami sesuatu yang nantinya bakal ada diadakan. Itu. Jadi intinya dalam lafaz basmalah ini Allah mengajarkan, ya, kepada kita semua, atau para mu'alif mengajarkan bahwa lambang atau lambang dari ba ini, gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu menyimbolkan bahwa ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat waktu almarhum, ya, almarhum saya itu pernah mengaji di Cianjur. Setelah itu di warung kondang, ya, almarhum Pak Mersa Muhammad Aknuh atau Aknuh. Beliau itu kalau ada orang yang datang, gitu ya, yang datang ke rumahnya meminta kesembuhan, gitu ya, kita doa, itu cukup dengan huruf ba saja, ba, orang itu dengan seketika sembuh, gitu ya. Nah, artinya bahwa ketika orang yang sudah bertauhid, ya, orang yang sudah dekat dengan Allah, cukup mengucapkan ba saja, itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menolong orang banyak, gitu ya. Itu dengan dengan huruf ba saja, karena dalam ba ini tersimpan banyak rahasia, termasuk ketika kalau kita lihat dalam sejarah, ya, ketika Waliullah Sunan Kalijaga mau belajar kepada Sunan Bonang, itu kata Sunan Kalijaga, saya tidak mau banyak belajar, sebetulnya hanya saja satu titik di ba itu. Ternyata dalam satu titik ba itu menyimpan rahasia-rahasia yang sangat luar biasa, begitu, ya. Jadi biar kita memahami dulu, ya, memahami tentang keesaan Allah. Nah, seterusnya dalam ruang lingkup ilmu tauhid ini, seperti yang sudah dibahas oleh sahabat-sahabat, para kiai, para ustadz sebelumnya, dan para mahasiswa yang lain juga mungkin sudah paham, itu kan, bahwa aqaidul iman yang adanya 50, dan nanti juga sama di dalam kitab Fathul Majid ini juga terdapat 50 poin, cuman bedanya mungkin lebih tafsil, ya, lebih terperinci lagi, begitu, tentang dalil-dalil aklinya. Karena dalil itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Kalau akli kan bersifat akal atau logika, kalau nakli itu dari pengambilan dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, langsung saja Kang Ujang ke yang wajibnya, ya, nanti. Nah, ini kan permulaan, ya. Nah,
Yajibu syar'an ala kulli mukallafin. Di situ ada. Pada halaman ketiga Kang Ujang dalam kitab saya ini. Yajibu syar'an ala mukallafin. Wajib syar'i atas setiap mukallaf. Kita harus tahu dulu nih wajibnya wajib apa. Nah, wajib itu kan ada 3. Yang pertama ada wajib inda syar'i atau wajib menurut syara. Yang kedua wajib indal akli, wajib menurut akal. Dan wajib indal adat, wajib menurut kebiasaan. Nah, yang dimaksud wajib di sini adalah wajib syar'i. Jadi syara mewajibkan ala mukallafin, ala kulli mukallafin kepada setiap orang-orang yang sudah mukallaf. Mukallaf kan sudah tahu semuanya. Nah, di situ ada baligin yang sudah balig, akilin yang sudah berakal. Qad balagtuhu da'watu rasuli. Nah, balik yang berakal yang telah sampai kepadanya dakwah, ya. Dakwah balagtuhu itu telah sampai kepadanya dakwah atau ajakan dari para rasul atau pada utusan. Nah, wajib menurut syara, wajib itu kan definisinya ma yusabu ala fa'lihi wala yu'aqabu ala tarki. Ada juga yang menyebutkan ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawa'adallahu tarikahu biliqam. Jadi mana-mana sesuatu, mana-mana perkara yang Allah akan memberikan ganjaran atau pahala kepada orang yang telah melakukan perintahnya, dan mana perkara atau mana sesuatu yang Allah akan menyiksa jika orang tersebut meninggalkan perkara tersebut. Contoh, Allah merintahkan kita sholat. Nah, Allah akan memberikan ganjaran atau pahala kepada orang yang melaksanakan sholat. Itu ya. Nah, sebaliknya Allah akan memberikan siksaan kepada orang yang telah meninggalkan sholat. Nah, itu yang disebut dengan wajib syar'i. Ma yusabu ala fa'lihi, sesuatu yang Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang telah melaksanakannya. Wa yu'aqabu ala tarki, dan Allah akan memberikan siksaan kepada orang yang meninggalkannya. Nah, ini cara ngopi gitu ya. Salah satu ngopi ini kan ngaji kan perintah Allah. Banyak dalam Al-Quran itu disebutkan gitu ya, bahwa mencari ilmu itu punya wajib. Ketika orang yang melaksanakan ngaji, artinya sudah mencuk bahasa Sunda mah sudah cupar kewajiban gitu ya. Artinya sudah melaksanakan perintah Allah, dan Allah akan memberikan ganjaran berupa pahala yang besar nanti di akhirat. Maka tadi di awal saya dalam mukadimah disebutkan kan, mencari ilmu itu hukumnya wajib, bahkan afdalu minas shalah wasyam wa zakat wal hajj wa jihad fi sabilillah. Lebih utama gitu kan, mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat, zakat, puasa, bahkan haji dan jihad sekalipun ya di jalan Allah. Kalau dibandingkan mencari ilmu, tetap mencari ilmu itu lebih utama. Kenapa? Karena kalau sholat tanpa ilmu, kalau zakat tanpa ilmu, kalau ibadah haji tanpa ilmu, puasa tanpa ilmu, itu kan gimana? Gak akan diterima kan? Kuluman wa kuluman ligori ilmi amaluhu maltudah ala tuqbal. Ketika seseorang yang beribadah tanpa ilmu, maka tertolak, tidak akan diterima. Nah, gitu. Maka seyogianya alhamdulillah melalui ngopi ini atas dasar panitia, khususnya Pak Ketua Himajab ya, Kang Ujang Tariana ini, alhamdulillah kita semua bisa mencari ilmu dari berbagai sumber ilmu ya, dari para kiai dan ustadz yang sangat hebat, alhamdulillah gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan wajib syara. Ada juga yang disebut dengan wajib akli.
wajib akli atau wajib akal. Nah, wajib akal ini dalam definisinya ada yang menyebutkan ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wala yutasawwaru fil akli adamu. Jadi sesuatu yang bisa digambarkan oleh akal kita, adanya sesuatu itu, dan sesuatu itu tidak bisa digambarkan oleh akal, tidak adanya sesuatu itu. Gitu. Ini contoh. Misalkan menurut akal, rumah itu, bangunan itu, misalkan, itu pasti ada yang membuatnya. Gitu ya. Tidak mungkin rumah itu tiba-tiba ada tanpa ada yang membuat rumah itu atau tukang bangunan itu. Berarti akal kita bisa menerima, maksudnya akal guriji ya. Akal guriji itu akal yang bisa dipakai untuk berpikir, karena akal itu ada dua, ada akal guriji, ada akal tobi'i. Kalau tobi'i itu tobiat, seperti hewan gitu kan, hewan itu tobi'i, tobiatnya. Kalau kita kan akal guriji yang bisa memikirkan sesuatu mana yang benar dan mana yang salah, gitu. Yaitu wajib menurut akal. Kalau dalam kitab Fathul Majid itu ada ya, wajib itu pada halaman berapa ini tadi ada ya. Nah, alladzi la yumkinu adamuhu. Jadi sesuatu yang tidak mungkin tidak adanya. Wah, apa namanya, Senawal Bandi ini sangat singkat ya dalam menariti wajib menurut akal. Alladzi la yumkinu adamuhu, sesuatu yang tidak mungkin tidak adanya. Kenapa tidak mungkin? Karena gini, kalau dalam apa namanya, dalam kitab Tijaan itu seperti dalilnya sifat wujud, wujudu hadirul makhlukat, adanya ini pirang-pirang makhluk ya. Nah, dunia dan isinya itu kan kadung ada, tidak mungkin dunia ini berdiri sendiri tanpa ada yang mengadakan. Maka apa namanya, pasti ya, pasti dunia ini ada yang menciptakan, ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini bahwa suatu bangunan, suatu rumah itu ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya, kenapa kita tidak yakin bahwa semua makhluk ini yang hidup dan semua isinya gitu ya, langit, bumi dan segala isinya itu kan pasti ada yang menciptakannya. Maka pencipta ini disebut dengan wajibul wujud, wajib adanya. Beda dengan kita. Kalau kita kan jaiz atau mungkinul wujud, mungkin adanya, mungkin juga tidak adanya. Itu tentang wajib ya. Nah, seterusnya ayazima bikuli ma yajibu. Jadi memantapkan ya segala sesuatu yang wajib bagi Allah. Wa ma yastahiru, dan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Wa ma yajuju, dan sesuatu yang jaiz atau menang bagi Allah di haki ta'ala, pada haki Allah ta'ala. Nah ini yang apa yang nanti kita akan bahas ya, dari sifat-sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, dan sifat Allah yang jaiz atau menang atau hak prerogatif Allah. Nah, kita ini kan wajib apa namanya, mungkin wujud jaiz ya. Jadi Allah itu mempunyai hak prerogatif, mau menciptakan makhluknya ataupun tidak, itu kan hak prerogatif Allah. Salah satu contohnya cirinya ya, mungkin wujud itu adanya pasti tidak ada dulu gitu. Adanya Allah itu pasti tidak adanya kita, maaf,
adanya kita itu kan pasti tidak ada dulu dan nanti akan diakhiri dengan tidak ada. Beda dengan Allah. Kalau Allah kan adanya tidak ada yang mengadakan gitu kan, dan tidak akan tidak ada, berarti yang ada hanyalah yang ada gitu kalau kata Kiai Said Akil. Yang wajib wujud, yang wajib adanya tetap hanya Allah, yang lainnya mungkinul wujud atau jaizul wujud, itu ya. Mungkin segitu saja Kang Ujang secara singkat. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, khususnya al-fakir saya yang sangat miskin dengan ilmu, sangat mengharapkan banyak masukan dari para kiai, para ustadz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu hak murni hidayah dari Allah. Kalau salah, itu juga murni dari kebodohan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Teten Sihabuddin yang sudah memberikan materi dengan gamblang. Selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan kepada rekan-rekan jika ada yang mau bertanya. Mungkin kita dibagi 2 termin atau 1 termin dulu, atau mau ada pertanyaan berapa dulu Pak Ustadz Sihabuddin? Batasi dulu 3 aja. 3 aja ya. Oke, baik. Silakan bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum, punten tiasa gabung nyimak heula. Alhamdulillah geningan Kakang Prabu Aldebaran oge tiasa lebet. Mangga sakantenan atuh Pak, jika ada yang mau ditanyakan. Tacan ieu ngabahas naon eta Ibu? Kitab naon? Ngabahas kitab Fathul Majid. Muin. Fathul Muin atau Fathul Qorib? Fathul Majid. Darasnya Pak Fathul Teten. Majid. Ya, laras Fathul Majid. Mangga atuh Pak Winarto atau napi yang lainnya silakan jika ada yang mau ditanyakan atau sekitar seputaran yang baik-baik, namanya ngopi bareng kan tidak harus kitab yang dibahas ya Pak Ujang atau Pak Teten. Bab naon mana Ibu? Bebas. Bebas teratur. Yang Bebas, mengomentari, mangga. yang Bab naon Bu? menambahkan, Menawi teh? Ya, silakan kepada Bapak Winarto. Iya. Yang kami tanyakan begini Pak Ustadz. Sebelumnya minta maaf. Ya. Gimana cara menanggapinya orang yang bertanya terlalu dalam, padahal ilmu tauhidnya baru sedikit. Intinya kan mengenai ringkasan tadi, di ringkasan dari rubah. Padahal dia belajarnya hanya sekedar, tapi itu ngetes ataupun gimana solusinya? Terima kasih Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Suaranya jelas nggak Pak Teten? Kok saya kurang jelas ya Pak mendengarkan pertanyaannya? Coba punten Pak Winarto diulang sekali lagi. Yang saya tanyakan gini Pak, orang yang tauhidnya baru, misalnya sumur kacang lah, kadang tanyanya itu yang terlalu mendalam. Padahal itu kan enggak untuk menanggapi hal seperti ini yang kita jawab gimana solusinya. Contohnya yang terlalu mendalam itu seperti apa, Pak? Karena gini, biasanya satu Al-Quran dianggap menjadi satu basmalah. Dan bak itu sendiri kan ada
namanya rangkuman yang begitu ditanyakan, padahal belajarnya aja hanya sedikit orang ini, apakah itu orang ngetes ataupun orang gimana, yang jelas kita menjelaskannya gimana. Jadi begini ya Pak ya, kalau misalkan ada orang yang bertanya terlalu mendalam tentang seputar ilmu tauhid, sedangkan dia baru belajarnya tentang apa namanya, ya baru sedikit lah gitu ya. Ya kita terangkan saja dengan kesederhanaan saja, jangan terlalu mendalam. Kalau misalkan dia ngetes, ya biarin saja, itu kan haknya dia. Yang jelas kan kita bukan diniatin untuk menceramahinya gitu kan, hanya saja menyampaikan apa yang wajib kita sampaikan, simpel saja sebetulnya, jangan terlalu dianggap lah, istilahnya begitu. Gimana Pak Winarto, sudah cukup jelas? Memang kadang-kadang itu kan mengetes kita gitu kan, ditanggapi ya nanti yang ada bantah gitu kan, repot gitu kan. Ya kalau kitanya sanggup untuk untuk menjawabnya, ya jawab saja apa yang kita ketahui berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan gitu kan. Karena sebetulnya Allah itu kan tidak butuh dalil, mau ada dalil mau ada tidak juga tetap Allah itu wujud, Allah itu kidam, Allah itu bako, kan gitu. Dalil itu hanya untuk meyakinkan orang-orang kita, orang-orang yang yang 50-50 lah, yang kurang yakin gitu. Sedangkan dalam ilmu tauhid kan harus 100% yakinnya, tidak boleh mang-mang gitu kan. Gitu Pak Winarto. Mohon maaf Ibu MC yang bertanya atau mengomentari ya, sebutkan dulu nama, kelas, sama daerah asal ya. Nah, ya lupa saya, maaf. Nanti atuh Pak Winarno mah menyusul ya. Siap. Sudah cukup jelas belum jawabannya Pak Winarno? Mohon disampaikan nanti nama, kelas, dan asal daerahnya. Nama saya Winarto dari kelas B18 angkatan ketiga di Blora, Jawa Tengah. Oke. Baik. Sudah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan lagi Pak Winarto? Dari B12 ya? B18 Bu. Oke. Oh B18, maaf. Ya. Yang lain silahkan. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Mangga atuh Kakang Prabu Aldebaran. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mungkin saya izin menanggapi saja Bu, barangkali ini untuk apa yang disampaikan oleh atau pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Winarto itu tentang bagaimana jika ada orang yang bertanya terlalu mendalam gitu. Sedangkan permasalahannya di ilmu tauhidnya itu masih sedikit. Menurut pendapat saya, tanggapan dari saya, kalau seorang bertauhid dalam itu tentang masalah-masalah yang bersifat mungkin lebih dekatnya itu filosofis atau detail rumit dalam tauhid. Sementara ilmu tauhidnya itu masih sedikit. Maka mungkin pendekatan sebaiknya dengan pengarahan yang bijak agar tidak jatuh pada kebingungan atau pemahaman yang salah. Jadi istilahnya penjelasan spesifiknya, ilmu tauhid itu kan memiliki tingkatan. Ada yang sifatnya dasar,
yang wajib diketahui setiap muslim, dan ada yang sifatnya mendalam yang dipelajari oleh ulama ahli kalam. Jadi jika seseorang masih pada tingkat pemahaman dasar, tidak tepat mungkin ya masuk ke pembahasan yang terlalu spekulatif, karena bisa menyebabkan syubhat atau kerancuan. Sedangkan dalam Islam belajar bertahap adalah prinsip, mulai yang dari penting dan jelas, baru kemudian ke pembahasannya detail. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 kan dijelaskan, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang, gitu, di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Sedangkan Imam Malik ketika ditanya tentang ayat-ayat sifat Allah yang rumit, beliau menjawab, al-istiwa mal'um wal kaif majhul wal iman bihi wajibun wal uslu ahlu bid'ah. Maka istiwa itu sudah diketahui secara bahasa, itu bagaimana cara tidak diketahui, mengimani wajib, dan bertanya terlalu jauh tentang itu adalah bid'ah. Itu pendapat Imam Malik. Ini menjadi prinsip bahwa hal-hal yang belum mampu dicerna oleh level ilmu seseorang sebaiknya tidak dipaksa dibahas. Nah, kemudian ada beberapa prinsip jika seperti contoh yang disampaikan oleh Pak Winarto tadi, menghadapi pertanyaan seperti itu mungkin ya kita jawab sederhana saja sesuai dengan kapasitasnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Yahabudin tadi, Pak Teten. Kemudian alihkan kepada pembahasan yang lebih mendasar dan penting. Selanjutnya dorong belajar secara bertahap, misalnya mulai dari rukun iman, dalil-dalil tauhid, dan pengenalan sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Gitu. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi sesuai dengan kapasitas. Baik, atur. Ya. Mangga. Ada tambahan itu Pak Winarto dari senior saya. Beliau kelas A. Kelas A berapa Bapak teh? Ada 8 stok pohok itu tak. Saya masih belajar sama Bu. Ada 8. Ya. Hatur nuhun Pak atas tambahannya. Mungkin selanjutnya atau mau langsung sesi 2 atau bagaimana ini Pak Ujang baiknya? Silahkan dilanjut. Itu udah siap-siap Pak Jatmiko mau menanggapi itu kayaknya tuh. Pak Jatmiko, silakan Pak Jatmiko. Nah, mangga. Ikut saja Pak, ini sedang ada sambil kerja. Ikut saja ke teman-teman. Dilanjut. Saya ini sambil kerja. Ikut teman-teman saja. Ya Pak Jatmiko, terima kasih. Lagi husu kayaknya nih Pak Jatmiko nih. Oke, Ibu MC. Ya, barangkali Ibu MC ada yang lain ya, atau mungkin barangkali ibu-ibunya yang belum speak up, mungkin bisa disapa sama Bu MC, ibu-ibunya silahkan. Mari, maka silakan Ibu siapa saja ini. Ibu Yaya Iza itu, mangga dari mana ini Ibu Yaya Iza? Ibu Siti Ilah Karmilah Sinhani kan mangga atau Ibu diramaikan. Atau mungkin Bu Fitri ada yang mau ditanyakan sekitaran PJJ PAI, boleh ya Pak Pangersa, Pak Ujang? Ada Ibu Ilah sudah mengangkat tangan Bu MC. Ya, mangga silakan Ibu Ilah. Ya, terima kasih Bu atas waktunya ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya perkenalkan nama saya Bu Ilah dari kelas A30. Saya dari Bogor, Bu.
sedikit bertanya dari materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Teten tadi. Maaf karena di sini flop ininya Bu sinyalnya, jadi tadi kurang jelas apa yang disampaikan. Saya mohon kalau bisa diulang ini mengenai pengertian wajib syar'i dan wajib akli secara sederhananya Pak. Terus bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban syar'i dan kewajiban akli ini dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Persilakan Bapak dulu sampai narasumber atau yang lain dulu Bu, barangkali ada yang mau menambahkan. Oh ya, mau ada yang mau menambah pertanyaan gitu biar sekaligus ya Pak dijawabnya. Iya Mangga. boleh, mau menjawab juga boleh Bu. Yang lain barangkali ada yang mau menjawab. Ya, silakan, boleh. Sambil Ibu-ibu menunggu. masih ada kalau nggak salah ya. Yang belum speak up, ibu-ibu silahkan. Tadi kan ada siapa? Ada Bu Yaya, ada Bu Novi, ya. Tadi Bu kayaknya ada Fitri, Pak Sambas ya Pak? Pak Sambas masih Oh, ada, enggak? masih ada Pak Sambas juga. Pak Sambas, Ya lupa Pak Sambas, tapi dia lupa gitu. ada Pak Abdul Karim nih dari Lombok, Pak Abdul Karim nih. Ya, silakan mangga Pak. Ada Bu Srihani, ada Bu Srihani juga. Ayo ibu-ibu yang lain silahkan speak up ya. Ayo malam mingguan. Sambil menunggu, Ujang mungkin jawab dulu ya. Boleh, silahkan Ustadz. Jadi begini Bu, siapa tadi Bu Ilah ya, yang dari Bogor. Iya Bu Ila. Ya sekilas saja kalau dibalikan di capek Bu. Sekilas saja antara perbedaan wajib. Jelas saja ya. Ya, wajib syar'i dengan wajib akli. Wajib menurut syar'a tadi sudah saya utarakan, mayusabu ala fa'lihi wala wa yu'aqabu ala tarkihi. Ada juga yang menyebutkan ma wa'adallahu tarikahu bil iqab wa tawa'adallahu tarikahu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawa'adallahu tarikahu bil iqab. Sama-sama saja artinya maknanya sama. Jadi sesuatu perkara yang Allah akan memberikan pahala atau ganjaran kepada orang yang melaksanakannya, dan Allah akan menyiksa, mengancam orang yang ketika Allah memerintahkan tetapi malah meninggalkan. Maka saya tadi mencontohkan seperti Allah merintahkan sholat, aqimus sholat, gitu kan, adegan sholat, kan gitu, dirikanlah sholat. Ketika sholat kita dilaksanakan, maka Allah akan memberikan ganjaran berupa pahala yang besar. Itu sudah janji Allah. Ma wa'adallahu fa'ilahu bisawab. Janji Allah akan memberikan pahala berupa surga ya, ridho Allah kepada orang yang melaksanakan perintah Allah. Dan Allah akan mengancam wa tawa'ada, dan Allah akan mengancam tarikahu bil iqab, seseorang yang meninggalkan perintah Allah bil iqabi, dengan siksaan. Gitu. Itu wajib menurut syara. Sedangkan wajib menurut akal tadi, kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Fathul Majid, singkat saja tadi, alladzi la yumkinu adamuhu, sesuatu yang tidak mungkin tidak adanya. Maka
Maka akal ini membenarkan gitu ya. Membenarkan bahwa Allah itu misalkan mempunyai sifat wujud dan bisa tergambarkan gitu kan. Ma yutasawwaru fil akli wujuduhu, sesuatu yang bisa digambarkan oleh akal kita adanya sesuatu tersebut. Dan ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa la yutasawwaru fil akli adamu, yang dan Allah dan sesuatu dan akal kita tidak akan menerima kalau sesuatu itu tidak ada. Maka satu saja kita contohkan pada sifat Allah yang wujud. Sifat wujud Allah itu bisa tergambarkan oleh akal kita adanya Allah gitu, wujudnya Allah. Dan akal kita tidak menerima bahwa tidak adanya Allah atau adami Allah yang mustahil. Kenapa? Karena kalau dalam kitab pijan wujudu hadil makhluk, adanya ini makhluk gitu. Makhluk ini ada, pasti ada kholik yang menciptakan. Maka tadi saya mengatakan contohnya seperti bangunan atau rumah. Tidak mungkin rumah itu ada, bangunan itu ada tanpa yang menciptakan atau yang membangun rumah tersebut. Kalau sama makhluk saja kita meyakini bahwa sesuatu yang ada itu ada yang menciptakan, apalagi sama yang kholik gitu ya. Gitu. Jadi perbedaan antara wajib syara dan wajib akal itu, kalau wajib syara itu lebih cenderung kepada perintah-perintah Allah yang bersifat mutlak begitu. Maka nanti akan ada yang namanya hitob. Hitob itu ada dua, ada hitob taklifi, ada hitob wad'i. Hitob taklifi isinya satu, misalkan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, untuk menjalani hitob yang 5 ini, ada hitob wad'i, syarat, sabab, sah, mani, dan pasid. Gitu. Misalkan sholat. Sholat itu wajib, hitob taklifi. Gitu kan. Nah, untuk menjalani hitob taklifi ini, perlu hitob wad'i, yang 5 ini. Yang tadi, maka jangan sampai terkena pasid itu rusak, jangan sampai rusak sholat kita itu rusak, berarti harus sah gitu. Ada sah kan tadi, ada sabab, ada syarat, ada mani, ada pasid. Begitu secara garis besarnya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau Pak. di nah gitu. Gimana Bu? Bisa dipahami? Yang lain boleh menambahkan. Monitor Bu Ila. Ya Pak. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya Bu Ila. Ya Pak, leres alhamdulillah. Atas. Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Ila. Ya. Bu MC masih monitor Bu MC. Ya Pak, sambil sambil. Ya, ini ada Pak Muhammad Amin nih kayaknya. Udah siap-siap nih. Silakan. Nah, mangga Pak Muhammad Amin. Pak Muhammad Amin silakan. Barangkali ada tanggapan atau menambahkan atau apapun, silakan Pak Muhammad Amin. Majina terlalu serius si maka ujang. Gitu. Pak Sambas asal ayah Pak Sambas tadi teh. Pak Sambas masih ayah Bu, masih ayah. Nah, rehenya atuh sok Pak Sambas bade dihitung. Para suhu ke mana Kang Ujang? Para suhu. Nyerempot. Barangkali kalau misalkan
tidak ada pertanyaan lagi, Bu MC bisa di close ya, closing statement Ya. sama mungkin nanti penutupan ya. Oke, baik. Mungkin nanti setelah ditutup barangkali ada bincang-bincang dengan tema yang lainnya, mangga gitu ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasiran buat semuanya, terkhusus narasumber pada malam hari ini yang telah berbagi ilmunya dengan kita semua. Maka dengan selesainya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, untuk menambah keberkahan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, mari kita tutup dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ketua Himajab Al-Ustadz Bujang Taryana. Dipersilahkan. Atau Ustadz barangkali bisa simpulkan dulu ya yang disampaikan malam hari ini. Silakan Ustadz sebelum didoa. Baik, sedikit saja mungkin ya Kang Ujang. Untuk closing statement ya yang terakhir yang akan saya sampaikan, mungkin dari saya mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan, manusia tidak lepas dari kehilapan dan kesalahan. Yang mungkin akan saya sampaikan, apapun kajian kita, baik itu pan ilmu tauhid, pan ilmu fikih, tasawuf, akhlak dan lain sebagainya, ada bagusnya sebagaimana para ulama mengatakan setiap pan ilmu itu ada mabadinya. Maka tolonglah bahas dulu mabadinya. Jadi jangan langsung ke pokok pembahasan gitu ya, agar yang mendengarkan ini kan beda-beda gitu kan Kang Ujang. Ada yang memang sudah paham pan tersebut, ada memang yang mungkin baru belajar, ada yang mungkin memang baru mendengar bahkan gitu ya. Apa ini nih pan ilmu palak misalkan kan, itu kan baru mendengar. Maka seyogianya bahas dulu mabadinya gitu ya. Seterusnya seyogianya bahas dulu basmalahnya. Seperti dalam hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta au abtar au ajdam. Jadi kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dibalin, segala perkara sesuatu yang dianggap baik menurut syara, la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim, jika kalau tidak diawali dengan basmalah, bahwa akto. Kalau dalam hewan itu akto itu yang tidak mempunyai ekor. Kalau manusia azdam, abdar, orang yang tidak mempunyai tangan gitu ya, berarti qalilul barokah, sedikit keberkahannya. Maka seyogianya bahas dulu basmalahnya menurut pan itu sendiri. Kalau membahas pan tauhid berarti basmalahnya versi perspektif ilmu tauhid. Kalau pan fikih berarti basmalahnya kita tinjau dalam perspektif ilmu fikih dan ilmu lain sebagainya. Mungkin dari saya segitu saja Kang Ujang. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan walaupun sedikit menjadikan ilmu yang bermanfaat, wabil khusus bagi saya sendiri. Ini saya anggap zakaroh saja ya Kang Ujang. Saya tidak menganggap ini mengajar, auzubillah ya. Saya tidak bisa apa-apalah gitu. Kalau Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan dalam kitab Al-Fakir Al-Musawi, orang yang fakir yang banyak kesalahannya, apalagi saya gitu ya. Jika orang soleh yang sudah mengarang kitab ratusan itu mengatakan Al-Fakir, wah
apalagi saya yang mau belajar gitu ya. Mungkin segitu saja Kang Ujang dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika waswatu da'watika faghfir lana. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan selesainya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, berakhir sudah ngopi bareng Himajab. Saya selaku penata acara mohon undur diri, mohon maaf atas segala salah atau hilaf. Dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis, mari kita tutup acara malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Isro monitor, Mang Isro. Di dia ayah anu bade angkat Kang Isro bade angkat Bulia. Oh 12. Kang Isro B25. Oh B25. Bulia bade kan itu. Aduh, apa teh saya bore di sekolah. Nya justru eta hari kerja Bulia ieu teh. Upami hari Sabtu. pengen Sabtu malam Minggu kan sore bisa. Kampus teh salah nyeting waktu atau dapat poe Salasa. Anggere jauh dekat kampusnya. Oh nyaho urang teh digawe. Ayo disetting poe Salasa. Itu padahal mun poe Sabtu lah, kan poe libur. Ya Sabtu lah Pak, maksudnya tuh Sabtu sore kan kita bisa berangkat tuh, Sabtu pagi kita udah di sana gitu kan ya Pak. Iya. Atau Sabtu sore setelah acara, Sabtu sore atau Minggu pagi kita udah bisa pulang. Oh, tak gitu. Kudu di papagahan kampus teh. Abi mah dapat settingnya tuh